Khattab negur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi orang-orang yang Nabi sudah pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia-manusia dalam peperangan tentunya. Kemarin sudah kita jelaskan makna uqatil di sini bukan setiap orang kafir kita perangi, tidak. Aku diperintahkan untuk melawan orang-orang yang memusuhi, orang-orang kafir yang melawan kita. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu, maka sebetulnya orang yang telah berla ilaha illallah itu telah menjaga dirinya daripada untuk dibunuh, menjaga dirinya, menjaga hartanya. Artinya yang semula orang kafir harbi itu adalah nyawanya boleh kita bunuh karena dia memerangi kita, dan hartanya pun boleh kita rampas karena mereka memusuhi kita. Maka kalau sudah berla ilaha illallah, terjaga nyawanya dan terjaga hartanya. Sayyidina Umar negur, ya Khalifah Abu Bakar, bukankah Rasulullah pernah mengatakan yang sudah berla ilaha illallah akan tidak boleh ditumpahkan darahnya, yang sudah berla ilaha illallah tidak boleh kita ambil hartanya. Bahisau illa bihaqqihi, kecuali ada hak, ada dengan kebenaran. Jadi ada orang berla ilaha illallah tapi masih boleh dibunuh. Siapa mereka? Orang yang membunuh orang lain, maka dia harus dikisos, dibunuh. Atau seorang yang telah zina muhson, sudah punya yang halal, sudah kemudian dia melakukan zina, adalah hukumannya adalah dirajam sampai mati. Ada yang dibunuh itu dengan hak, artinya dengan aturan Allah. Selain itu nggak boleh. Wahisabu Allah, dan setelah itu urusannya dengan Allah. Faqala Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, wallahi, demi Allah, la uqatilanna, aku sungguh akan perangi orang, man, orang farraqa, yang membedakan baina sholatil zakati. Zakat dan salat sama-sama rukun Islam, maka yang membedakan antara zakat dengan salat sungguh akan aku perangi. Rukun Islam jangan sampai ada yang melalaikan. Fa inna zakata haqqul mal, zakat adalah hak mar, artinya apa? Kewajiban kita atas harta kita adalah mengeluarkan zakat. Kewajiban kita atas diri kita melakukan sholat. Wallahi, demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, lau mana'uni, kalau mereka itu menghalangiku, tidak mau membayarkan kepadaku iqalan, satu senilai ikat onta. Iqal itu pengikat onta. Tidak membayar zakat sekecil apapun, kanu yu'addunahu ila Rasulillah, yang dulu pernah dibayarkan waktu Nabi ada. Jadi kalau ada yang menyembunyikan atau melarang, menghalangi zakat sekecil apapun yang biasa dikeluarkan waktu Nabi ada, laqataltuhum ala man'ihi, saya akan aku perangi karena mereka menghalangi tadi, tidak membayar zakat. Ini adalah pembahasan rentah Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Menegur dengan tadi, Rasulullah hanya memerangi orang yang tidak berla ilaha illallah, orang yang memang tidak. Kalau sudah berla ilaha illallah maka sudah aman. Tapi kenapa masih kau perangi Abu Bakar? Ternyata itu kabar Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah berijtihad bahwasanya yang meninggalkan sholat sama dengan yang meninggalkan zakat. Sama, dia adalah hukumnya sama, nggak akan saya beda-bedakan. Nah, sekarang kita masuk bab pembahasan masalah sholat. Sudah jelas pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, masalah sholat, hukum orang meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari sholat itu wajib, pengingkaran terhadap kewajiban sholat, maka dia murtad kafir, dan hukumnya adalah dipenggal lehernya karena dia murtad. Tapi yang meninggalkan sholat karena malas balasan, maka dia masih termasuk ahli la ilaha illallah, cuman hukumannya tetap dipenggal lehernya, dan dia insya Allah diampuni, kemudian dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi hukumannya adalah penggal leher. Dan ingat, penggal leher pun bukan asal penggal leher, akan tapi di situ harus ada istitab, bagaimana seorang imam harus minta tobat. Jadi ngajari orang yang meninggalkan salat untuk tobat, diundang orang untuk tobat, dinasihati. Kalau sudah mau tidak dinasihati, baru diangkat pedang di atas lehernya. Kalau masih tidak mau, berarti mau dipenggal lehernya. Jadi bukan langsung dipenggal gitu, hati-hati. Kemudian zakat adalah termasuk rukun Islam yang tidak bisa ditinggal. Maka yang mengingkari kewajiban zakat, zakat tidak wajib, murtad dia.
Kalau orang mengatakan zakat tidak wajib, murtad. Karena orang murtad dia halal darahnya. Kalau mengingkari zakat, nah pengingkaran zakat yang terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pengingkaran zakatnya bukan satu orang, kelompok. Maka kelompok ini lebih dekat kepada pembangkangan kepada pemerintah, bughad, maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi mereka telah bersepakat untuk tidak membayar zakat. Maka satu kampung itu diperangi semuanya karena sudah bersekongkol untuk melanggar, untuk melawan pemerintah. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah ini jadi masalah zakat ini berat, besar di hadapan Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita lalai urusan zakat. Karena zakat itu adalah haknya orang fakir yang dititipkan kepada kita yang kaya. Jangan sampai kita zalim. Dan masalah kezaliman, kejahatan di dalam zakat kemarin sudah kita jelaskan. Ada 3 model penjahat di dalam zakat. Yang pertama adalah orang yang wajib membayar zakat tapi tidak membayar zakat. Dalam hal ini kita harus waspada. Kita harus bisa memilah siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib. Mewajibkan yang tidak wajib hukumnya haram. Seperti halnya mengatakan tidak wajib bagi yang wajib adalah juga haram. Maka yang tidak wajib zakat jangan dikatakan wajib zakat. Zalim kita kepada orang kaya yang tidak wajib zakat lalu kita katakan wajib zakat. Jangan main-main urusan haknya manusia. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, ngaku-ngaku berhak menerima zakat, penjahat dalam zakat. Berarti dia telah mengambil hak saudaranya. Yang ketiga adalah orang tidak mengerti ilmu membagi zakat, ternyata dia ngurusi zakat sehingga salah dalam penyalurannya, maka dia adalah termasuk penjahat di dalam zakat. Baik, kita lanjutkan. An Abi Ayyub, riwayat dari Abi Ayyub. Jadi tadi masalah zakat betul-betul Sayyidina Abu Bakar benar-benar negesi. Karena dengan zakat inilah akan terjadi keseimbangan, keselarasan, pemerataan ekonomi. Yang kaya tidak hanya dia saja, akan tapi yang lain pun ikut merasakan hartanya orang kaya, yang fakir pun ikut merasakan dengan zakat tersebut. Dan zakat kalau dikoordinir dengan rapi, negara tidak akan kurang. Zakat kalau diatur dengan benar dan rapi dan disalurkan kepada yang berhak, maka akan aman dalam sebuah negara. Wa an Abi Ayyub, diriwayatkan dari Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Ayyub. Anna rajulan qala an-nabi, ada seorang laki-laki berkata kepada baginda Nabi, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannata. Ya Rasulullah, beritahu aku. Tutup poin. Ya Rasulullah, saya pengen punya amalan. Nah, amalan banyak rezeki, bukan amalan pengen cepat dapat jodoh, bukan. Tapi amalan langsung tutup poin, amalan yang memudahkan masuk surga. Qala, Rasulullah menjawab, ta'budullaha, kau beribadah kepada Allah, sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan engkau sekutukan. Ini yang pertama. Wa tuqimus salata, kau dirikan salat 5 waktu. Wa tu'tiz zakata, kau bayar zakat. Ya. Tidak menyekutukan Allah. Kemudian setelah itu buktikan bahwa engkau tidak menyekutukan Allah dengan ibadah namanya salat. Kemudian yang kedua, wa tu'tiz zakata, kau bayar zakat. Dan membayar zakat ini bukan sampai itu saja, tujuannya adalah untuk menyempurnakan hubunganmu dengan manusia, menyambung silaturahim. Maka ini lihat, kalimatnya pendek tapi sempurna. Maka ahli surga itu yang baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Kalau ada orang baik kepada Allah, tidak baik kepada manusia, nggak akan selamat dia. Wah, salatnya rajin. Kalau bicara tentang salat malam mungkin puluhan rakaat ditegakkan. Bicara puasa tidak pernah buka puasa dia. Selalu puasa dan puasa dan puasa. Umroh haji Masya Allah, akan tapi dia tidak sadar dengan adiknya bermusuhan, urusan waris tidak beres-beres. Kalau ngomong sama tetangga nyelekit, ngomong sama orang menyakitkan, nggak sadar dia. Memang biasanya orang yang mulutnya tajam itu nggak sadaran dia, nyelekitan kalau ngomong, bikin orang pegel semuanya. Nggak ada surga. Ada sebenarnya namuratan tudkaru bi kathrati sholati wassiyam. Ada seorang perempuan disebut kalau dia itu banyak sholat, banyak puasa. Tapi dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya menyakitkan. Nabi mengatakan la khaira fiha, enggak ada baiknya wanita tersebut yang suka nyakiti tetangga dengan lesannya. Innaha min ahlin nari, dia ahli neraka. Maka jaga lisanmu. Enggak cukup sujud di tengah malam. Enggak cukup sujud di tengah malam. Enggak cukup kau baca Al-Qur'an setiap hari khatam.
Nggak cukup puasamu setiap hari, akan tapi bagaimana dengan tetanggamu? Tetangga itu orang di luar rumah saja menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana jika dia adalah istrimu? Bagaimana lagi jika dia adalah ayahmu? Double kewajiban dengan ayah. Bagaimana kalau itu ibumu? Alangkah banyaknya anak ngomong kasar dengan bapak ibunya, karena tahu bapak ibunya sangat menyayangi. Dan itu biasanya yang paling nggak sadar itu orang yang banyak ibadah. Hati-hati, yang banyak ibadah. Saya tegaskan di sini. Ngomong sama orang lain celekat-celekit nggak sadar. Tertibu dia, setan yang membisikkan seperti itu. Yang ahli ibadah, yang jago ngaji, mulai dari punya hafalan Quran, punya tahajud gak pernah putus-putus, puasa Senin Kemis, jago umrah, setan membisikkan untuk ngomong celekat-celekit. Ini masuk surga ada silaturahim, nyambung silat. Batasilur rahimah, menyambung silaturahim. Kepada orang tua, kepada istri, kepada suami. Nggak hebat urusan dengan ibadah, Masya Allah. Tapi sama ibunya ngomong gak enak, sama suami ngomong gak enak, mau kemana? Dan ingat biasanya yang ngomong celekat-celikit gak sadaran. Yang sadar itu orang lain. Maka tanyalah kepada orang, bagaimana aku? Makanya kalau diingatkan sama orang, terima kasih. Bu, ibu kok ngomong kasar sama bapaknya? Ibu kok ngomong kasar sama ibunya sendiri? Orang lain yang nyadari. Kenapa? Orang berpenyakit kadang-kadang nggak sadar. Orang yang berpenyakit jarang sadar karena penyakitnya dirinya sendiri. Ada ekoi, ada akunya. Ini syarat. Nabi mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tidak menyekutukan Allah, kemudian mendirikan salat. Sempurnakan urusan dengan Allah. Baru zakat, urusan dengan manusia, sambung dengan Allah. Zakat karena Allah. Kemudian silaturahim, nyambung silaturahim. Hati-hati. Wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Arabiyan atan Nabiyya, ada seorang pegunungan, orang awam, orang desa, datang kepada Nabi faqala, dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Sama juga dia, to the point ya, hidup jauh dari Nabi, di kampung desa khas, pengen langsung surga. Ya Rasulullah, beri aku tahu, berikan petunjuk kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan aku masuk surga. Kala Nabi menjawab, ta'budullaha, ibadah. Ya Rasulullah, saya ibadah, cuma ngepres. Salat 5 waktu tok. Wala tusyriku bi syai'a. Tuqimu sholata, kau dirikan salat. Ya salatnya pas ngepres. Wa tu'ti zakata al-mafrudata, bayar zakat yang wajib tadi. Tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Lihat. Pres-presan. Walladzi nafsi biyadihi. Kemudian dia ngomong, ya Rasulullah, kalau itu mah saya bisa, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, maksudnya demi Allah, la azidu ala hadza. Saya tidak akan tambah, tapi juga enggak akan saya kurangi, gitu maksudnya. Itu tok Rasulullah? Iya. Maksudnya demi Allah akan aku pegangi, enggak tak tambah, enggak tak kurangi. Falamma walla, kemudian orang itu berpaling dari Nabi, pulang. Setelah dikasih Nabi salat, zakat, puasa yang benar, ya. Lalu setelah berpaling Nabi mengatakan, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannati, kalau kamu pengen tahu ahli surga, laki-laki dari ahli surga, falyanzur ila hadza, lihat itu orang. Dia kesini tidak main-main, tanya mau diamalkan benar. Bukan sekedar tanya, dia pulang langsung, wah lumayan dapat ini. Jadi prinsipnya adalah aku ngamalkan, dengar dari Nabi, tidak akan saya lebihkan, tidak saya kurang. Pokoknya itu tok. Itu saja masuk surga selamat. Makanya dalam bahasa yang sering kami sampaikan, sudahlah gini, anggap saja kita tuh sholat 5 waktu saja, nggak pakai qobliyah ba'diyah. Puasa Ramadan tok. Kalau mau jadwid haji sekali saja, nggak ada tambahannya. Zakat kalau punya uang. Wah itu tok, nggak pakai sunah-sunah yang lainnya, masuk surga. Asalkan kita tidak nyakiti orang lain. Masuk surga. Cuma surga itu kan ada pangkat-pangkatnya. Kalau pangkat ada pangkat bawah, ada atas dan sebagainya. Ini kan urusan masuk surga selamat dulu. Kalau pengen naik pangkat dengan sunnah-sunnah. Tapi yang repot beribadah baik tapi dia menyakiti manusia.
Apalagi zaman sekarang, zaman menggunjing, zaman menfitnah. Sudah kita tahu orang desa kayak Arabi tadi, gaya ikut-ikut komentar di YouTube, komentar di WA. Sengsara lah orang itu masuk neraka sekalian. Enggak usah ikut-ikutan. Jaga hatimu, jaga dirimu. Baik, hadis selanjutnya. Wa an Jarir bin Abdullah, dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, bayatun Nabi, aku berbaiat dengan Nabi ala iqamis sholati, untuk melaksanakan sholat, wa ita'iz zakat, bayar zakat. Urusan dengan manusia penting. Nushi itu tulus ala kulli muslimin, kepada muslim. Tulus, nusuh itu artinya dari bahasanya tulus, memberi nasihat itu tulus, menginginkan kebaikan tulus. Makanya kalau orang mencaci saudaranya nggak tulus dia. Nusuh itu maknanya luas. Nusuh ala kulli muslimin likulli muslimin, memberi kebaikan nasihat dengan tiap muslim, rindu untuk berdakwah. Makanya nggak cukup kalau Anda hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak pernah ikut berkiprah di dalam membangun manusia, membangun akhlak. Maka ikutlah biar selamat. Berkiprah dalam program antren, program dakwah bersama. Itu nush likulli muslimin, memberikan nasihat tulus kepada seorang muslim. Memberi nasihat tidak harus dengan lesan kita, karena lesan kita belum tentu lesan fasih yang bisa memberi nasihat, akan tapi bisa dengan harta kita, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan pikiran kita untuk menyampaikan pesan kebenaran kepada mereka. Baru kita golongan selamat. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ma min sahibi dhahabin, ini awas ancaman, tidak ada orang yang memiliki emas wala fiddah ataupun perak, la yuaddi minha haqqaha, tidak dibayar zakatnya, illa idza kana, kecuali emas dan perak tersebut kalau sudah berada di yaumul qiyamati, hari kiamat, sufihat lahu safaihum min narin, akan dijadikan lempengan-lempengan dari api. Emasnya tadi jadikan lempengan api, dipanasin, fa uhmiya 'alaiha, dibakar, finari jahannam, di api neraka jahanam. Setelah membara, ajib, fayukwa biha jambahu, setrika lempengan perutnya itu. Allah, perutnya itu, perut pinggirnya disetrika. Jangan remehkan ya. Ini setrika neraka. Api neraka itu percikannya kalau ke bumi itu hangus. Yang kuat di sini sekarang dites. Saya kasih duit 500.000, punggungnya saya pinjam untuk meletakkan setrika, nggak usah api bakar. 1 menit saja, 500.000. Ayo, mau? Di sana lebih pandih dari itu, lebih panas dari itu. Harta yang kita tumpuk dari emas, harta yang tidak kita zakati akan seperti itu, akan dirubah menjadi api, kemudian api yang dipanggang panas, fa uhmiya 'alaiha, itu sudah ditempelkan, masih dipanasi terus, bukan berarti mati langsung dingin, enggak. Dipanasi terus. Enggak berhenti-berhenti. Wa jabinuhu, jambuhu, ini perutnya, jabinuhu jidat, perutnya makan, karena dia terakus sehingga dimakan sendiri. Jabinuhu, karena dengan kekayaannya dia sombong ya. Punggungnya juga, punggung, jadi semua ya dibayangkan, dibakar semuanya, dikunyung, nyos, naudzubillah. Kullama baradat, kapan mulai dingin, uidat lahu, dipanggang, dipanasin lagi. Kalau mau dingin, nggak boleh dingin pokoknya, nggak ada dingin, mau dingin panasin lagi, dibakar lagi itunya, emasnya, emas yang jadi lempengan tadi, tempelin lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu, di satu hari yang perkiraan hari itu khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun. Maksudnya di hari kiamat nanti. Jadi hari 50.000 tahun. Sehari ini maksudnya apa? Di hari nanti, di hari akhir. Ini gambaran. Istilah di hari khamsina alf sana itu di hari nanti.
hari akhir nanti. Disiksa bukan disiksa 1 menit. Kalau memang dosanya banyak, ribuan tahun. Allah. Ribuan tahun. Puluhan ribu tahun. Hatta yuqda bainal ibadi. Sampai diberesi urusannya dengan manusia yang didolimi. Dari orang-orang fakir yang hartanya tidak diserahkan kepadanya. Yang zakatnya mestinya diberikan, tidak diberikan. Maka terjadi di situ diselesaikan urusannya. Fayara sabilahu, kemudian dia akan melihat jalannya setelah itu. Setelah beres dipanggang, kalau sudah habis sabilahu. Kalau dia ahli iman, setelah dinyos masuk surga. Kalau orang kafir, neraka selamanya. Fayara sabilahu. Tapi jangan ngentengin, paling biarpun saya nanti di neraka kan juga masuk surga. Jangan ngentengin begitu. 1 menit istrika hari ini aja nggak mau kok. Suruh sabar, nggak ngantuk malam hari saja susah bangun. Apalagi mau disetrika. Jangan main-main urusan neraka. Qila ya Rasulullah fal ibil, kemudian ada pertanyaan lagi. Itu adalah emas, perak. Kemudian kalau onta, Nabi mengatakan wala sahibu ibilin, dan tidak ada seorang pemilik onta la yuaddi minha haqqaha, tidak membayar zakat. Pemin hakiha, termasuk diantaranya adalah kewajibannya adalah halbuha yawma wirdiha. Jadi susunya di saat dia datang ke tempat minumnya. Jadi biasanya onta itu tempat minumnya itu, karena di padang pasir tempat minumnya itu biasanya tempatnya khusus. Ada satu tempat, kemudian di situ ada airnya, onta pada datang ke situ. Dan biasanya ini ngantri. Seperti kisah Sayyidina Su'aib, putrinya ngantri lama, ngantri. Dan di saat ngantri itu biasanya ada orang yang nunggu, ada orang yang memerlukan haus. Maka jangan pelit-pelit deh untuk memeras ontanya, susunya untuk diberikan kepada orang yang memerlukannya. Jika ada orang punya onta lalu tidak membayar zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamati, kecuali nanti di saat hari kiamat itu sudah ada, butihalaha, itu onta-onta akan dilemparkan, diletakkan biqain qarqarin, di tempat yang luas, aufar makanat, lebih gede daripada ontanya dulu, gede lagi ontanya. Didatengin ontanya itu, Allah, ontanya suruh datang di sebuah hamparan luas, la yaqadu minha fasilan wahidan, enggak ada yang tertinggal, biarpun satu onta kecil pun datang nanti. Jadi onta yang enggak dibayar zakatnya akan datang saat itu dengan bentuk yang lebih gede lagi. Tata'uhu bi ahfafiha, nginjek-nginjek dia. Wa ta'uduhu bi afwahiha, dan sambil gigit-gigit. Kullama marra 'alaihi ulaha radda 'alaihi ukhraha. Kalau selesai ini yang pertama giliran terus enggak ada habisnya. Semua onta itu giliran nginjek. Fa yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Di waktu itu, di hari kiamat. Dalam waktu yang panjang, Masya Allah. Mengerikan sekali di hari kiamat itu. Hatta yuqda bainal ibadi, sehingga akan diselesaikan urusannya dengan manusia. Fayara, dia kemudian melihat, atau fuyura sabiluhu, kemudian diperlihatkan, suyura sabiluhu, kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, karena sudah selesai kamu ahli la ilallah, ahli iman, urusanmu dengan manusia beres, seksamu sudah cukup, nyungsep, hancur, sekarang ya selesai, masuk surga karena dia ahli iman. Tapi yang ahli nar, ilal jannah wa imma ilan nar, ada yang ke neraka orang kafir. Oleh Rasulullah fal baqar, kalau bagaimana ya Rasulullah kalau baqar, sapi, wal ghanam, kambing, qala wala sahibu baqarin wal ghanamin, dan juga pemilik sapi dan juga kambing, la yuaddi minha haqqaha, lalu tidak membayar zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamati, kecuali nanti di saat datang hari kiamat, butihala biqa'in qarqarin, akan diletakkan juga itu binatangnya di tempat hamparan yang luas tadi, la yafqidu minha syai'an, tidak ada yang tertinggal satupun, tidak ada yang tertinggal. Laisa fiha aqsa wala jalha. Aqsa itu yang punya tanduk melingkar-lingkar, aqsa,
Ada makna aqsa. Jadi tidak ada yang bertanduk atau yang tidak bertanduk atau yang tanduknya sebelah. Itu jalha, abba, itu ada yang bertanduk, tanduknya hebat banyak, 1000 tahun. Seharinya saja seperti itu, 50.000 tahun lagi. Pokoknya pusing deh. Na'udzubillah. Makanya ini maha kasih Allah itu. Kita itu suruh berjuang hanya waktu sedikit. Paling bantas 100 berapa tahun umur kita. Hanya berjuang waktu sedikit untuk menggapai kebahagiaan yang panjang tidak berakhir. Qila ya Rasulullah fal khail. Ya Rasulullah, kalau kuda bagaimana? Qala al khailu thalathatun. Onta itu kalau kuda ada 3 macam. Ya lirajulin wizrun, ada kuda itu yang ada dosanya. Wa ya lirajulin sitrun, ada kuda yang menjadi sitir tameng. Wa lirajulin ajrun, ada kuda yang membawa pahala. Fa amal ladzi hiya lahu wizrun, adapun kuda yang menjadi sebab dosa, hei yang punya kuda. Kuda itu adalah al-barakah itu. Manutotun binasiyatiha, kata Nabi, yang namanya keberkahan itu ada di ubun-ubunnya kuda. Kuda itu berkah. Sunnah mengendarai kuda, latihan kuda. Tapi ini jangan sampai yang membawa dosa. Kuda yang membawa dosa adalah farajulun, seorang pemilik kuda, robotha, mengikat kudanya. Riaan, pamer kalau dia punya kuda. Fakhran, sombong. Nawaan, niwaan, untuk ngejek orang Islam, memerangi Islam, untuk sombong, al-ahli Islam. Untuk sombong saja itu adalah jadi dosa. Kuda sombong-sombongan. Nah ini kira-kira orang yang punya kuda zaman sekarang karena Nabi atau karena sombong? Ini pertanyaan. Tanyakan kepada yang punya kuda. Yang punya kuda, kuda adalah bagimu berkah sebetulnya. Cuman kalau niatmu salah untuk sombong-sombongan, fahiyalahu wizrun, maka ini membawa dosa. Wa mallati hiyalahu sitrun, adapun kuda yang menjadi benteng. Sitrun itu apa? Benteng daripada kefakiran. Karena yang namanya kuda kan ada harganya. Dia memiliki rajulun, seorang laki-laki, rabataha, dia mengikat kudanya fisabilillahi, di jalan Allah. Tsumma la yamsa haqqallahi, dan dia tidak lupa kewajibannya kepada Allah. Fi dhuhuriya, di dalam urusan kuda tersebut. Kewajiban-kewajibannya. Tentunya masalah-masalah kewajiban, misalnya kalau ada orang memerlukan, dipinjamkan, ada orang sakit, ada pinjam, dikasih, tidak pelit-pelit. Fi dhuhuriya wala riqabiha, maksudnya Pak, tidak pelit dengan kuda tersebut di saat digunakan untuk kebaikan, nolong orang. Fahiyalahu sitrun, maka kalau kuda semacam ini akan menjadi benteng dia. Benteng dia, ya aman dia, tidak akan dihukum oleh Allah, tidak dosa. Wa mallati liyalahu ajrun, adapun kuda yang menjadikan pahala itu apa? Rajulun rabataha, seorang laki-laki. Rajulun rabataha, seorang laki-laki yang mengikat untanya. Fisabilillah, di jalan Allah, li ahli Islam, untuk ahli Islam. Orang mempunyai kuda dan menyiapkan kudanya untuk ahli Islam, fi marjin, di tempat, sambil mengembalakan di tempat hijau, auradatin, atau taman yang ada rumput-rumputnya. Kalau sudah kuda diniatkan untuk jihad, maksudnya akan aku jadikan kuda itu jihad di jalan Allah. Kapan ada musuh perang, akan aku lepas kuda ini untuk berperang di jalan Allah. Kalau kisahnya seperti ini, maka ma'akalat min dhalikal marj. Tim Son, jangan diulang lagi ini. Ada suara-suara begitu. Kenapa diulang lagi hari ini yang kedua? Kemarin sudah diingatkan. Langsung sini. Tim Son. Anak kibar yang Buya sebut tadi siapa? Tak suruh ngontrol. Kenapa seperti ini lagi kamu? Kok diem aja nak?
Yang kedua, sampai Buya ngomong di mimbar. Janatun, sebanyak kotoran yang dibuang jadi kebaikan. Allah. Kotoran yang dibuang dihitung jadi kebaikan. Makanan ini makan jadi kebaikan. Wala taqta' tiwalaha, dan talinya tidak motong tali yang akan dijadikan. Jadi ada udah diikat, kemudian talinya dipanjangkan biar bebas, tidak lepas tapi juga bebas memanjangkan tali. Sepanjang itu akan dikasih pahala. Jadi kalau talinya pendek kan nggak bisa makan banyak, dipanjangkan talinya biar bebas tapi juga nggak hilang. Jadi pahala. Sebagian ulama menjelaskan masalah ini bukan urusan kuda saja. Kalau kamu punya sepeda motor, kamu niatkan waktu mau beli untuk hadir pengajian, waktu kamu nyucinya itu saja, semprotannya, setiap percikannya ada nilai pahala. Tapi sebaliknya kalau untuk maksiat, na'udzubillah. Ini adalah kuda. Bukan berarti yang tidak punya kuda nggak dapat pahala. Niatkan, saya tidak punya kuda hari ini, beli kuda susah. Naik kuda nggak bisa, saya punya sepeda motor untuk jihad, punya mobil untuk jihalan Allah. Maka setiap kali membersihkan mobil dan sebagainya, ini ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fastannat syarafan aw syarafaini, maksudnya kalau dia kudanya itu menjangkau satu tempat untuk makan, atau dua tempat atau tempat yang lebih jauh lagi, illa kataballahu lahu adada athariha, kecuali Allah akan catat sebanyak bekasnya, semakin jauh ya semakin gede. Pokoknya semua jadi pahala gitu intinya. Wa urathiha, dan juga kotorannya, hasanatun, kebaikan. Kataballahu lahu adada athari wa athari hasanatin, kebaikan. Wala marra biha sahibu ala nahrin, kemudian kok tuannya itu membawa kuda lewati satu sungai, fasyaribat binhu, kemudian kok minum dari itu, wala yuridu ayasqiyaha, dan dia waktu ingin memberikan minum itu, lihat ini paling penting tolong, waktu memberikan minum itu ingin, dia tidak akan berikan minum kuda tersebut kecuali ingat untuk Allah, illa kecuali kataballahu lahu adada ma syaribat hasanatin, kecuali akan Allah tulis dengan kebaikan. Anda ngisi bensin, Masya Allah, nyuci, bersihkan, ngasih radiator, ingat untuk pengajian, indah, dapat pahala dari Allah. Nah, ini masalah bab zakat, ini penting sekali. Ada beberapa harta yang harus dizakati dalam fikih kita Imam Syafi'i. Yang pertama, singkat ya, emas dan perak, yang bukan untuk kaum wanita yang jadi hias. Emas yang jadi hiasan bagi wanita tidak wajib dizakati. Tapi emas simpenan seorang wanita wajib dizakati. Kalau kaum laki-laki tidak boleh berhias dengan emas, maka emasnya seorang laki-laki wajib dizakati. Termasuk masuk dalam emas adalah uang. Uang adalah disamakan dalam sisi ini, dalam hal ini. Uang sama dengan emas, maka uang harus kita zakati. Cuman bagaimana menzakati emas dan perak tersebut? Yaitu emas dan perak kalau memang sudah mencapai nisab, batas minimalnya. Batas minimalnya emas itu kurang lebihnya antara 90 gram sampai 95 gram. Minimal emas murni, kalau Anda memiliki emas murni 95 gram, satu. Yang kedua, 1 tahun, nginep 1 tahun di lemari Anda. Maka saat itulah di akhir tahun Anda sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Atau uang yang Anda simpan di BMT. Anda punya uang Anda simpan di BMT, atau Anda simpan di lemari, asalkan itu uang Anda. Kalau mencapai nilainya emas tersebut, maka setiap berputar 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Emas seperti itu. Ya jelas. Kemudian perak sama. Perak dan emas zaman dulu, kalau emas itu adalah 20 dinar itu kurang lebihnya ya 90 tadi. Cuman kalau perak 90 gram atau 95 gram. Kalau perak itu dirham itu harus 200 dirham. 200 dirham itu, kalau 1 dirhamnya itu kurang lebihnya 3
3 gram, 1 dirham itu 3 gram kurang lebihnya. Berapa? 3 gram kali 200. Hah? 600. Kurang lebihnya 600 gram mas. Perak. Jadi kalau Anda punya perak, lempengan perak atau perak, kurang lebihnya 600 gram perak. Maka sudah wajib Anda keluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Kurang lebihnya. Sebab 1 gram itu 295. Atau sampai 3. Satu dirham itu kurang lebihnya adalah 295 gram. Atau sampai 3 gram, perbedaan ulama. Sudahlah. Yang penting punya duit dulu nanti ya. Baru itu. Dan belajar ilmu zakat tidak wajib kecuali waktu bayar zakat kok. Tenang aja. Anda sudah wajib belajar zakat belum? Kalau belum Anda tidak punya duit. Pura-pura punya duit saja. Yuk belajar zakat nanti. Sebab belajar zakat tidak wajib kecuali waktu kita akan bayar zakat. Kemudian setelah itu emas perak, kemudian ada ternak. Ternak adalah kambing, onta, dan sapi. Termasuk masuk sapi adalah yang punya munding, kerbau. Itu masuk dalam sapi. Sebagian ulama menjelaskan begitu. Nah, cuman ini syaratnya adalah ada hitungannya, ada nisabnya nanti. Kalau onta 5, kalau sapi 30, kemudian kambing 40, itu ada. Cuman kelihatannya di Indonesia jarang zakat ini. Kenapa? Syaratnya sapi, onta, kambing itu harus yang digembalakan di kala mubah adalah onta, kambing, kerbau yang digembalakan di padang bebas, nggak pakai bayar. Tapi sekarang rata-rata dikasih makan. Maka kita tidak perlu mewajibkan yang tidak wajib dari sisi ini. Mungkin wajib sisi cara bisnis ini bab lain nanti. Jadi kalau Anda yang punya kambing 500, tapi kalau Anda kasih rumputnya beli, Anda tidak wajib zakat dengan cara ini. Tapi kena dengan cara yang lain, seperti yang difatwakan oleh para ulama-ulama akhir zaman. Dengan fatwa kan ini adalah bisnis berputarnya uang. Tapi kita bicara ini dulu. Jadi tidak wajib zakat dengan cara itu. Kemudian setelah itu kedua apa? Setelah peternakan, perkebunan. Yang wajib dizakati hanya makanan pokok dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan tidak normal, debok jadi makanan pokok waktu zaman Belanda. Enggak. Jadi dalam keadaan normal, makanan pokokmu apa? Sebab makanan pokokmu, ada orang punya kebun jeruk nipis. Makanan pokok jeruk nipis? Ya enggak ada, sakit perut makan jeruk nipis. Ya apa makanan pokokmu apa sudah? Sadar tak? Kalau makannya bambu, ya makan bambu sana. Makanan pokok. Beras, jagung, gandum, kurma. Di Arab sana. Jadi kalau makanan pokok ini yang wajib keluar zakat, tapi ada aturannya di situ. Maka nanti zakatnya pokoknya makanan pokok. Ingat, yang punya pertanian jangan lupa untuk haknya orang fakir. Nisabnya batas minimalnya adalah 5 awsak, 5 wasak. 1 wasak itu dibantu hitungnya. 60 sok. 60 kali 5 berapa? 300. 1 sok itu 4 mud. 300 kali 4 1.200. Begitu? $1.200. 1.200 kali 6,7 on. Waduh, kalau sudah komanya langsung mikir. Sebab nggak ada duit pakai koma. Anggap saja kali 7. 7 on. 7 on kali 1.200. 800 kurang. 8 lebih ya. Makanya karena kira-kira para ulama mengatakan nisabnya adalah kurang lebihnya antara 750 kilo sampai 900. Antara itu. Batas minimalnya. Sebab hitungan kilo beda dengan. Hal selesai ya gambarannya.
Maka kemudian nanti berapa zakatnya? Kalau memang zakatnya biaya apa pengairannya langsung dari Allah, air yang mengalir atau kucuran curahan hujan, usur 1/10-nya. 1/10-nya. Dan memang Anda memang ini bisnis yang paling aman. Capeknya hanya pertama menanam, lalu nunggu, kan gitu. Nanam sama nunggu 10%. Tapi kalau curahan hujannya tidak ada, pakai diesel, maka nisful usur dibagi 2 lagi, maka 10% menjadi 5%. Maka mohon yang punya pertanian segera ingat, kalau Anda kerjasama dengan orang, jangan mau kerjasama dengan orang kecuali mau bayar zakat. Kadang kerjasama sama orang nggak mau bayar zakat, berarti Anda mau diajak dosa. Itu kemudian setelah itu perdagangan, Anda punya toko, jual beli, toko itu jual beli. Makanya kalau Anda jual beli nanti, Anda mulainya bulan ini, maka Anda hitung nanti bulan seperti ini di tahun yang akan datang. 1 tahun Arab. Setelah 1 tahun Anda hitung semuanya, diperkirakan. Ini ada berapa. Lah, kalau sudah mencapai nisab, ternyata waktu akhir tahun nanti, harta pertokoan Anda dari duit yang tunai yang ada di lacinya, kemudian dari perkiraan barang-barang yang numpuk, kalau ternyata diperkirakan mencapai nisabnya 90 gram emas murni. 90 gram emas murni itu berapa sih? Hei tukang emas, nggak punya emas semuanya ini. Berapa 1 gram emas berapa sih murni? 500. 600.000. Anggap 600 kali 9. Hah? Berapa? 58. 6 54. Saya percaya loh ya, pokoknya salah media ini. Anda yang salah. 54. Berarti 5 juta 54 juta. Makanya sebagian mengatakan tahun ini 54 sampai 60 jutaan. Jadi kalau sudah nilai tokonya itu mencapai 54 juta, Anda wajib mengeluarkan 2,5% setahun sekali. Jangan pelit-pelit. Selesai ini pertokoan. Dagang apa saja, dagang kerupuk, dagang biting, dagang biting aja nilainya 54 juta. Ini berapa? Pokoknya dagang, jual beli. Kemudian setelah itu apa tadi? Pertama emas perak, peternakan, pertanian, kemudian pertokoan, perdagangan, kemudian rikas, barang temuan. Jika Anda menemukan barang temuan tapi temuannya jahiliyah, barangnya orang kafir. Kalau barangnya orang Islam namanya luqathah. Misalnya Anda menemukan patung emas. Nah, patung itu bukan orang Islam kan? Patung gambarnya gajah atau patung jatayu, patung apa? Ini berarti bukan milik orang Islam. Karena di patung ini berarti peninggalan orang kafir. Kok Anda nemu, itu Anda boleh miliki dan keluarkan zakat. 1/5. 20%. 1/5 20% ya, betul. Saya tidak bisa ngitung. 1/5 itu berapa? Khumus. 20% ya. 100 itu dibagi 20 jadi berapa? Anda kelihatannya tidak lulus SD. Ya 1/5 bingung. Kalau saya maklum SD saya sudah lama banget, jadi sudah lupa. 1/5. Baik. Nah, ini. Tapi kalau ternyata yang Anda temukan miliknya orang Islam, piring emas, biarpun haram kan, biar piring emas nggak boleh. Atau emas ada tandanya, ada kalimat Allah, ada gambar masjid, berarti miliknya orang Islam. Nggak bisa Anda ambil, karena itu adalah miliknya kaum muslimin. Maka Anda serahkan kepada negara, Baitul Mal dan sebagainya, nanti ditakrif, diperkenalkan atau... Jadi tidak boleh. Jadi yang dizakati rikas, peninggalan jahiliyah, miliknya orang kafir. Kemudian yang keenam adalah ma'dan atau ma'din, tambang emas dan perak. Tambang emas dan perak. Tambang emas dan perak, Anda punya tambang emas. Kita tidak pernah doa minta tambang emas. Kita berdoa, ya Allah semoga punya banyak kawan yang banyak yang bisa bangun pondok.
Tambang emas dan perak maka wajib dizakati 2,5%. Baik, itu zakat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Selebihnya adalah tidak wajib zakat kecuali kena zakat dengan cara lain. Misalnya ada bisnis besar, bisnis properti, bisnis apa. Makanya selain daripada 6 ini harus hati-hati cara ngitungnya. Jangan salah, jangan sampai kita zalim kepada orang kaya. Nggak boleh zalim kepada orang kaya. Maka zakat peternakan ayam itu ada caranya, tapi hati-hati sekali menghitungnya. Jangan Anda zalim kepada orang kaya. Kadang mentang-mentang orang kaya dikit-dikit zakat kayak tukang pajak aja nanti. Dikit-dikit pajak begitu. Nggak, ada aturannya. Ini zakat, nggak ada aturannya. Baik, 6 dulu kita pahami insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan insyaallah. Semoga kita menjadi ahli bayar zakat semuanya dan tidak menjadi penerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari Titi Maryati dari Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya masalah talak. Misal si suami istri sudah bercerai, lalu si bekas suami bilang, kamu sudah ketalak. Apa perkataan itu termasuk talak kedua, Buya? Jika seorang suami mencerai istrinya, kemudian setelah itu menambahkan lagi perceraian, maka perceraian itu akan dianggap perceraian tambahan. Kalau pertama mencerai yang pertama, kemudian dia kok mengucapkan lagi cerai, akan dihitung cerai itu menjadi cerai yang kedua dengan catatan wanita tersebut masih dalam perceraian yang pertama dan kedua dan belum berlalunya masa iddah. Tapi kalau sudah masa iddah berlalu, biarpun mengucapkan cerai berpuluh-puluh kali nggak akan berubah. Misalnya ada seorang suami mencerai istrinya, sudah berlalu 1 tahun, tiba-tiba aku cerai kau, nggak ada hubungannya, bukan istrimu kok kau cerai. Tapi kalau tolak raj'i, orang mencerai istri masih cerai pertama dan kedua, selagi masa iddah itu masih seperti suami. Artinya suami istri. Kalau suami ingin rujuk pun tanpa aturan-aturan repot. Artinya jika seorang suami menjatuhkan cerai waktu istri dalam iddah cerai pertama dan kedua, maka cerai berikutnya akan jatuh lagi. Cerai yang pertama dan kedua. Kalau sudah cerai 3 ya nggak ada jatuh lagi, sudah habis. Ya, maka hati-hati jangan mencerai. Kemudian kalau mengucapkan cerai 1 tempat, dicerai 3 kali langsung, maka jumhur ulama mengatakan jatuh cerai. Maka hati-hati urusan perceraian. Dan selagi seseorang sudah cerainya 3, wanita cerai 3, nggak boleh lagi kembali kepada sang suami, kecuali sang wanita tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain sampai melakukan hubungan, kemudian dicerai oleh laki-laki tersebut, baru boleh kembali kepada suami yang pertama dengan 0 lagi. Cerainya 0, masih punya 3 lagi. Tapi jangan bikin main-main mentang-mentang punya 3. Hanya orang gila yang main cerai. Baik, selesai. Kalau wanita dalam masa iddah, cerai 1 dan 2, seorang suami bisa merujuk sesuka hati. Cerai 1 dan 2. Cerai 1 dan 2 suami mencerai. Tapi kalau istri yang mencerai namanya khulu', istri minta cerai dengan membayar, maka suami tidak bisa mencerai. Selesai itu ya, ada khulu'. Jadi ada cerai itu hak cerai pada suami. Suami tiba-tiba kepada istrinya mencerai, itu cerai. Tapi ada seorang istri minta cerai. Permintaan istri dengan membayar, dengan iwat, membayar untuk dicerai. Lalu suami menyepakati, oke, maka suami saat itu pun tidak bisa menjatuhkan tambahan cerai. Kenapa? Permintaan cerai dari istri. Hanya tadi yang bilang, kalau cerainya cerai 1 dari suami, cerai 2 dari suami, setelah belum masa iddah berlalu, maka kalau seorang suami menjatuhkan cerai lagi, maka akan nambahkan hitungan cerai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Sulaiman dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mohon maaf saya mau bertanya. Di usia saya ini saya masih terbata-bata membaca Al-Quran.
Nah, yang ingin saya tanyakan adalah lebih baik mana saya berzikir atau saya tetap baca Al-Quran meski salah-salah? Karena kata orang baca Quran kalau salah berdosa. Saya ingin mengejar ketertinggalan umur dengan ibadah, tapi waktu luang saya tidak banyak, Buya. Baik. Banyak, bukan Anda saja, banyak. Ibu-ibu baru pensiun ngaji, belajar Iqra. Nggak usah malu. Mau masuk surga kok. Hebat ini. Masa mudanya nggak karu-karuan. Masya Allah, kita sudah tua. Belajar Al-Quran istimewa. Husnul khatimah. Jangan malu. Nah, membaca Al-Quran salah memang dosa bagi yang memang sudah bisa. Tapi bagi Anda yang belajar tidak, salah dimaafkan karena Anda belajar. Siapa yang tidak salah dalam belajar? Semua orang belajar pasti salah. Kemudian kalau Anda belajarnya susah, repot, lidah Anda sudah terbentuk, lidahnya lidah lagu-lagu ini. Jadi lidah Al-Quran susah. Tapi setelah Anda mau tobat, membacanya kok susah. Kata Rasulullah, yang baca Quran jatuh tak wa wasyakun alaihi. Baca Qurannya belepotan, kesusahan, dapat pahala 2. Pahalanya membaca Al-Quran dan pahalanya Anda capek. Nah, jadi Anda tetap belajar, biarpun capek dapat pahala double. Padahal bacanya ya pelan-pelan, tapi pahalanya double. Kemudian mana yang lebih bagus, tetap baca zikir atau baca Al-Quran? Tetap dua-duanya. Anda tetap belajar Al-Quran sampai kapan? Sampai kita mati. Sambil berzikir di saat menikah, selingan. Adapun ingin belajar Al-Quran, sangat mudah. Sekarang banyak metode-metode menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Termasuk dari Al-Bahjah ada metode namanya metode tashili. Tashili itu bahasa Arab, artinya gampang. Jadi metode gampang membaca Al-Quran. Nanti Anda bisa membuat rombongan kursus di sini berapa hari membaca Al-Quran. Mondok, ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh. Boleh. Jadi membaca Al-Quran mudah. Sekarang alhamdulillah ada metode-metode yang lain yang selama ini sudah dihadirkan oleh para asatidz. Alhamdulillah. Termasuk Al-Bahjah juga ada metode namanya tashili, metode mudah itu nanti. Baik, tetap Anda belajar sambil berzikir. Jangan berhenti baca Al-Quran. Biarpun salah-salah Anda tidak dosa karena Anda memang belum bisa. Yang berdosa adalah ustadz pintar baca Al-Quran, baca Al-Quran disalah-salahin, itu kurang ajar dan berdosa. Wallahu a'lam bishawab.